Saya kalau ingat Partai Demokrat ini selalu pengen ketawa. Nggak tahu kenapa. Sejak dulu saya kurang suka dengan orang-orang di partai ini yang pencitraannya itu seperti cewek yang make upnya terlalu tebal. Padahal kalau make upnya tipis-tipis aja terus ditambahi dengan prestasi yang luar biasa, bisa jadi mereka akan jadi partai yang cantik dan disukai oleh banyak orang. Tapi Demokrat dari dulu itu begitu. Mereka lebih suka bersolek daripada kerja. Mulai dari ketua umumnya Pak SBY yang lebih suka menjaga ketenangan daripada menjaga negara. SBY bahkan dulu punya prinsip million friends, zero enemy. Yang berarti sejuta teman dan tidak punya musuh. Wah, ini berbahaya sekali, menunjukkan negara ini kehilangan kewaspadaannya. Dan benar saja semua ideologi di negeri ini dirangkul oleh SBY. Termasuk ideologi dari HTI, FPI, PKS dan banyak ormas radikal lainnya. SBY nggak sadar konsep zero enemy-nya membuat para pengusung khilafah ini makin mudah melebarkan sayapnya. Mereka diberikan tempat di posisi strategis sendi-sendi bangsa seperti telekomunikasi dan pendidikan. Yang terjadi seperti sekarang ini, selama 10 tahun kelompok garis keras ini berhasil beranak pinak di sana dan menjadi penguasa. BUMN dipenuhi oleh majelis taklim yang menjadi pusat pembibitan kebencian terhadap negara. Kebayang gak sih mereka benci terhadap negara yang memberi mereka makan selama ini? Dan pada akhirnya make up tebal itu bobol sudah. Ketika make up itu luntur, terlihatlah wajah partai sesungguhnya yang bopeng, hancur, bahkan tidak enak dilihat sama sekali. Satu persatu kader partainya masuk penjara karena korupsi. Nggak yang cewek, nggak yang cowok, mereka nggak malu-malu untuk merampok harta negara. Proyek-proyek dianggarkan triliunan rupiah, di mana mereka ingin merampok uang ratusan miliar rupiah. Dan pada akhirnya proyek-proyek itu ditinggalkan, mangkrak dengan berbagai masalah. Partai Demokrat ketika berkuasa bukannya membangun negeri supaya bisa sejahtera. Mereka malah menutupi kebusukan mereka lewat ormas agama dan bantuan langsung tunai supaya rakyat manja. Akhirnya ya bermunculanlah rakyat dengan mental pengemis di mana-mana, berharap BLT tapi males disuruh kerja. Akhirnya banyak yang kaya bermental miskin, sedang yang miskin pun manja. Hutang negara bukannya dipakai untuk meningkatkan valuasi negeri ini, tapi dipakai untuk membangun kebahagiaan semu lewat dana tunai yang juga lagi-lagi dikorupsi oleh mereka. Korupsi. Kata ini seperti melekat sebagai sebuah brand di Partai Demokrat. Mungkin hanya di sisi korupsi inilah Partai Demokrat punya prestasi. Dengan memainkan narasi, katakan tidak pada korupsi. Mereka malah menggarong besar-besaran uang negara supaya bisa hidup mewah. Semua dikeruk, semua dimakan. Seperti orang rakus yang takut gak kebagian pangan. Rasa haus mereka gak pernah hilang. Semakin banyak yang mereka korupsi, semakin mereka merasa kurang. Tapi wajar aja sih, kader-kader Demokrat selalu melihat yang di atas mereka. Kader senior berpesta pora, masa yang junior kalah? Kader junior punya panutan bahwa kekayaan bisa mengontrol manusia. Maka mereka berlomba-lomba menumpuk kekayaan supaya bisa naik ke atas, masuk ke elitnya, di mana mereka bisa merampok lebih besar lagi. Coba perhatikan ya, betapa hebatnya Demokrat membina kader muda supaya bisa korupsi. Seorang kader wanita baru berusia 24 tahun, cantik, berpenampilan agamis, bernama Nur Afifah Balkis, itu ditangkap KPK. Nur Afifah ini dalam usia muda ternyata sudah menjadi bendahara umum Bupati Penajam Pasar Utara. Gile nggak? 24 tahun men. Di usia itu bahkan masih banyak generasi muda yang sibuk di bangku kuliah.
Nur Afifah sudah terdidik untuk menjadi tempat penampungan uang hasil korupsi bupatinya. Inilah prestasi terbesar Partai Demokrat yang harus kita angkat topi setinggi-tingginya. Memang banyak kader partai yang korupsi, tapi Demokrat berhasil memecahkan rekor muri dengan kader termuda yang tertangkap oleh KPK. Ini yang membuat para koruptor pasti geleng-geleng kepala karena mereka langsung merasa tua. Para koruptor tua harus mulai memperbaiki sistem korupsinya supaya jangan kalah sama anak milenial sekarang. Seperti startup, mereka harus melakukan shifting atau perubahan cara dalam korupsi. Kalau enggak mereka bisa nggak bertahan di dalam bisnis ini. Mungkin inilah hasil dari Universitas Hambalang yang punya IPK tertinggi dalam korupsi sehingga dalam usia muda sudah lulus tertangkap KPK. Ajaran-ajaran dari senior di Demokrat memang mantap. Mereka selalu memperbaiki kurikulum korupsinya sehingga bisa lebih efektif dan efisien. Saya harus mengucapkan selamat kepada Partai Demokrat, selamat kepada Nur Afifah Bilqis sebagai koruptor termuda. Saya juga harus mengangkat secangkir kopi saya. Selamat ya Demokrat, selamat ya Agus, kalian memang beda. Saya seruput dulu kopinya. Gaspol! Nama Abdul Ghafur Masud kini mencuat setelah Presiden Joko Widodo memilih sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota baru. Ada sejumlah kontroversi yang dibuat Abdul Ghafur sebelum kena OTT KPK. Ia menegaskan tidak lagi terlibat dalam penanganan COVID-19. Dia mengatakan kegiatan penanganan corona yang dia lakukan justru menimbulkan masalah. Menurutnya, pengadaan yang dilakukan Pemkab Penajam Pasir Utara justru disorot. Yang nyerah urus COVID. Saya tidak nyerah, saya nggak mau ngurusin. Kenapa kita mau ngurusin lagi? Kecuali kita mempunyai alas hukum yang kuat. Apakah ini menjadi masalah atau tidak? Selain itu, Bupati Penajam Pasir Utara juga sempat menjadi perhatian karena membangun rumah dinas dengan nilai yang fantastis, yakni mencapai 34 miliar rupiah. Pembangunan rumah jabatan Bupati itu berada di Jalan Pesisir Pantai, Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam. Bangunan fisik rumah sudah rampung 100%, namun masih ada pembangunan fasilitas penunjang lainnya.